Lawan Chelsea di Liga Champions, Juventus kehilangan dua pilar sekaligus. Raksasa Liga Italia Juventus kena musibah jelang bentrokan kontra Chelsea di ajang Liga Champions, Kamis 30 September 2021. Pasalnya, sinyonya tua dipastikan tak akan diperkuat dua pemainnya sekaligus. Juventus perlahan-lahan kembali ke jalur Scudetto Serie A Italia musim 2021-2022 setelah sempat terdampar di zona degradasi. La Vecchia Signora kini merangkak ke papan tengah berkat dua kemenangan penting kontra Spezia dan Sampdoria. Kendati demikian, kebangkitan Juventus harus dibayar mahal setelah dua bintangnya, yaitu Alvaro Morata dan Paulo Dybala harus menepi setelah mengalami cedera saat menjamu Sampdoria akhir pekan lalu. Keduanya sama-sama terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal. Morata sendiri ditarik keluar pada menit ke-82, sementara Paulo Dybala terus meninggalkan pertandingan lebih cepat, yaitu pada menit ke-22 setelah terpinjang-pinjang di tengah pertandingan. Dybala bahkan tersorot kamera terisak-isak usai tak bisa meneruskan pertandingan lantaran mengalami cedera otot yang sudah dideritanya sejak tahun lalu. Usai pertandingan, pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengonfirmasi jika keduanya bakal absen membela sinyonya tua saat menjamu Chelsea di ajang Liga Champions Kamis 30 September 2021. Massimiliano Allegri mengonfirmasi jika Alvaro Morata dan Paulo Dybala akan absen saat Juventus bentrok dengan Chelsea di ajang Liga Champions Kamis 30 September 2021. Pelatih berjuluk Max Allegri itu juga tak khawatir meski ia tak ditinggalkan Morata maupun Dybala. Pasalnya, menurut Allegri, laga melawan Chelsea bukan pertandingan yang menentukan. Kita juga ingin melihat bagaimana Juventus bermain melawan Chelsea tanpa Dybala dan Morata. Lagi pula, ini bukan pertandingan yang menentukan. Pertandingan kunci untuk kualifikasi adalah melawan Zenit, jelas Allegri seperti yang dilansir dari Sportmall. Dengan Dybala dan Morata, Allegri akan mengakali dengan memainkan formasi 4-4-2. Absennya Dybala dan Morata akan ditambal dengan Dejan Kulusevski dan Moiskin yang dipastikan akan turun sejak menit awal. Juventus sendiri berada di puncak klasemen grup H Liga Champions 2021-2022 dengan raihan 6 poin. Sinyonya tua dibuntuti oleh Chelsea yang mengoleksi poin yang sama. Siapapun yang menang di laga nanti akan berada di atas angin dan berpeluang lolos lebih cepat ke babak penyisihan grup. Massimiliano Allegri belum selesaikan PR besar Juventus. Juventus mulai menunjukkan kebangkitan. Dua kemenangan beruntun mampu diraih secara beruntun dari Spezia dan Sampdoria. Namun hal itu tak serta-merta membuat allenatore Massimiliano Allegri bernapas lega. Dia sadar betul PR besarnya musim ini belum terselesaikan. PR besar itu adalah pertahanan yang rapuh. Musim ini Bianconeri baru sekali clean sheet. Itu pun dibuat pada matchday 1 Liga Champions di kandang Malmo. Ketika itu Leonardo Bonucci CS menang 3-0, namun di Serie A mereka selalu saja kebobolan. Dalam 6 laga, 10 gol sudah bersarang di gawang tim asuhan Allegri. Kebobolan 2 digit gol pada 6 giornata awal Serie A bukan hal biasa bagi Bianconeri. Kali terakhir mereka mengalami hal itu pada musim 1988 sampai 1989 dengan kebobolan 11 gol. Namun berbeda dengan musim ini, mereka mampu 2 kali clean sheet. Musim ini jangankan clean sheet, kebobolan 1 gol pun hanya 2 kali. Untuk tak clean sheet dalam 6 giornata awal, kita harus menengok jauh ke musim 1942 sampai 1943. Pada musim itu, gawang Bianconeri kebobolan 14 gol. Bahkan mereka terus kebobolan hingga giornata ke-9. Total mereka kebobolan 19 gol, sebanyak 11 gol saat dikawal Lucidio Sentimenti dan 8 gol kala dijaga Giuseppe Perucchetti. Tak heran bila Massimiliano Allegri tak begitu lega setelah kemenangan atas Sampdoria, seperti saat menang atas Spezia. Dia menyebut Bonucci dan kawan-kawan tidak menang secara meyakinkan. Peraih 6 Scudetto itu pun terang-terangan menyebut timnya mengakhiri laga dengan ketakutan. Mereka takut Ilsa mencetak gol penyeimbang. Pada masa lalu Juventus tak pernah kebobolan gol-gol seperti ini. Terlepas dari fakta clean sheet sangat sulit diraih karena skor berakhir 2-2, 3-2. Saya tidak berpikir demikian. Namun kami harus bekerja lagi dan coba untuk tak kebobolan. Urai Massimiliano Allegri seperti dikutip dari Tuttosport. Secara khusus Allegri merasa ada masalah di lini belakang terutama koordinasi antar bek. Kami kebobolan pada sepak pojok pertama lawan. Ada 2 kecerobohan dalam penjagaan dan kami perlu lebih hati-hati lagi. Bonucci paham ada bahaya dan coba menutup, tapi Alessandro justru melepaskan penjagaan. Saat ini kami harus membayar mahal kesalahan itu, ujar dia. Allegri tak habis pikir mengenai hal itu. Dia menginginkan Juventus akan selalu mendominasi pertandingan selama 90 menit. Akan ada momen-momen yang mengharuskan kami bertahan dan kami harus melakukannya dengan baik.
Saya tak tahu apa yang terjadi di sini selama saya tak ada, kata pelatih 54 tahun itu. Akan tetapi bagi para pengamat sepak bola di Italia, lini belakang Juventus rapuh bukan hanya karena para backnya. Pietro Virchowo, back mumpuni pada era 1990-an, setelah lawan Swedia menunjuk ada masalah di lini tengah. Dia mempertanyakan fungsi gelandang bertahan yang seharusnya melindungi lini belakang. Hal itu kembali terlihat pada laga melawan Sampdoria. Meskipun menguasai permainan, Bianconeri selalu kalang kabut ketika lawan melakukan tusukan. Salah satu sebabnya adalah penempatan posisi dua gelandang tengah mereka, Manuel Locatelli dan Rodrigo Bentancur. Pada laga lawan Sampdoria, jelas terlihat Locatelli dan Bentancur tak mampu memberikan perlindungan di jantung lini tengah. Mereka berada cenderung di sayap yang seharusnya jadi pos Federico Chiesa dan Federico Bernardeschi. Itu menciptakan ruang yang lebar antara lini tengah dan lini belakang yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Antonio Candreva, CS. Hetman Woodcourt menyebutkan bahwa hal itu adalah kombinasi pergerakan kedua pemain cenderung berada di sebelah kanan area pertahanan, lalu sebelah kanan dan kiri saat berada di area lawan. Sementara itu area di lingkaran tengah justru kosong dan lebih dikuasai pemain Sampdoria. Ini tentu jadi PR serius bagi Massimiliano Allegri pada pekan-pekan ke depan. Giorgio Chiellini sebut Juventus masih merindukan Cristiano Ronaldo. Giorgio Chiellini mengaku saat ini Juventus sedang dalam proses adaptasi usai kepergian Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Setelah 3 musim berseragam Bianconeri, mega bintang asal Portugal itu memutuskan hengkang ke Manchester United di hari terakhir menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Tanpa Ronaldo, Juventus sempat terseok-seok di 4 laga awal Serie A 2021-2022. Skuad asuhan Massimiliano Allegri bahkan baru bisa meraih kemenangan pada pertandingan kelima saat mereka menjamu Spezia. Tren kemenangan Bianconeri kemudian berlanjut pada pekan ke-6 Liga Italia saat menghadapi Sampdoria di Allianz Stadium, Minggu 26 September malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan itu Juventus menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor 3-2. Kapten Juve Giorgio Chiellini mengaku senang timnya perlahan mulai bangkit dan bisa mengobati rasa kehilangan Cristiano Ronaldo. Menurut Chiellini, saat ini Juventus tengah menemukan kembali permainan terbaiknya dengan Paulo Dybala sebagai pemimpin serangan tim. Apakah sulit untuk menemukan permainan terbaik? Kami sedang masa transisi. Ditambah dalam beberapa waktu terakhir kami bermain 3 kali dalam 1 minggu. Apakah ada waktu istirahat untuk kami? Jelas, kami punya waktu yang sedikit untuk bekerja. Tetapi sambil Anda perlahan melupakan seseorang juara seperti Cristiano Ronaldo, ungkap Chiellini dilansir dari Tribal Football. Kemenangan melawan Sampdoria membawa Juventus merangsek naik ke peringkat 9 Serie A dengan torehan 8 poin. Hasil 2 kali menang, 2 imbang, dan 2 kalah. Hasil itu menjadi bekal positif untuk Leonardo Bonucci dan kolega yang akan menghadapi Chelsea di pertandingan kedua Grup H Liga Champions, Kamis 30 September dini hari waktu Indonesia Barat.